Junaidi ini menyerang Waluyo dengan parang hingga membuat Waluyo tidak bernyawa dan tergeletak di dekat pintu. Junaidi juga melakukan aksinya kepada 3 anak Waluyo yang lainnya. Junaidi ini tidak hanya membuat korbannya meninggal saja, tetapi dia juga memperkosa istri dan anak pertama dari Waluyo ini. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe Desuhi agar aku makin semangat bikin konten yang menarik ke depannya. Belakangan ini kita dihebohkan oleh kasus pembunuhan yang terjadi terhadap satu keluarga yang dilakukan oleh seorang remaja yang berusia 16 tahun. Gimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Peristiwa ini terjadi di Penajam Pasir Utara. Dilaporkan satu keluarga terbunuh di rumahnya yang dilakukan oleh seorang remaja yang bernama Junaidi. Sosok Junaidi merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Dilihat dari akun Facebooknya, Junaidi merupakan seorang wibu psikopat. Pada profilnya tertera Junaidi Satsuriku no Kanoja, yang artinya adalah Junaidi si pacar pembunuh. Menurut masyarakat sekitar, Junaidi ini merupakan sosok yang antisosial atau tidak pandai dalam bermasyarakat. Tersangka sendiri aktivitasnya ini baru kan belum lama juga buka bengkel, terus ya itulah anaknya pendiam, jarang bergaul. Dan dia ini juga gemar melakukan mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, sepulang ia melakukan pesta minuman keras bersama teman-temannya. Sekitar jam 12 malam, Junaidi diantar pulang ke rumah oleh temannya. Namun begitu sampainya di rumah, muncul niatan dari Junaidi untuk melakukan suatu pembunuhan. Dalam gelap mata, dia mengambil sebilah parang sepanjang 60 cm di rumahnya. Kemudian dia menuju ke rumah tetangganya, yaitu Waluyo, yang berjarak 25 meter dari rumahnya. Sebelum Junaidi ini masuk ke rumah tetangganya, dia mengintip keadaan rumah tersebut melalui lubang di pintu yang berada di samping rumah untuk memastikan keadaannya sudah aman. Kemudian Junaidi ini menuju ke depan rumah untuk mematikan meteran listrik yang mengakibatkan kondisi rumah tersebut menjadi gelap. Ternyata Waluyo, si pemilik rumah itu, sedang tidak berada di dalam rumah. Setelah Junaidi ini mematikan meteran listrik tersebut, dia lantas masuk dengan mudah ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci. Di dalam rumah terdapat istri dan 3 anak Waluyo yang tengah tertidur dengan lelap. Junaidi ini berhasil masuk ke dalam rumahnya Waluyo dan menunggu kedatangan dari korbannya. Tak lama kemudian, Waluyo si pemilik rumah datang dengan mengendarai sepeda motornya. Mendengar adanya suara motor, Junaidi bersiap untuk menunggu korbannya. Waluyo ini tidak menyadari kedatangan dari Junaidi yang sudah berada di dalam rumah. Lantas, dia membuka pintu rumahnya. Nah, di saat ini juga, Junaidi ini menyerang Waluyo dengan parang hingga membuat Waluyo tidak bernyawa dan tergeletak di dekat pintu. Mendengar ada suara di luar ruangan, istri Waluyo terbangun dari tidurnya dan bersegera memeriksa keadaan di luar ruangan. Tak lama kemudian, Junaidi menyerang istri dari Waluyo ini sampai istrinya tidak lagi bernyawa. Junaidi juga melakukan aksinya kepada 3 anak Waluyo yang lainnya. Junaidi ini tidak hanya membuat korbannya meninggal saja, tetapi dia juga memperkosa istri dan anak pertama dari Waluyo ini. Setelah Junaidi ini melakukan aksi bejatnya, dia juga mengambil barang milik korbannya, yakni 3 unit handphone dan uang senilai 353.000. Dia membawa handphone tersebut untuk dirusakkan, kemudian dilemparkan ke dalam sungai agar menghilangkan barang bukti. Sebelum dia meninggalkan lokasi kejadian, Junaidi juga menyempatkan untuk menghidupkan kembali meteran listrik agar lampu dapat menyala. Kemudian Junaidi ini pulang ke rumahnya dalam keadaan bersimbah darah. Dia lalu membersihkan bajunya yang berlumuran darah di mesin cuci, serta membersihkan parang yang ia gunakan saat melakukan pembunuhan itu. Setelah menghilangkan barang bukti, Junaidi lantas menuju ke rumah kakaknya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dia melaporkan sesuatu kepada kakaknya bahwasannya telah terjadi perampokan di sebelah rumah. Mendengar kabar dari Junaidi ini, kakaknya langsung segera menuju rumah dari Pak Waluyo ini. Sontak, kakaknya kaget melihat sudah banyak korban yang berlumuran darah dengan pintu yang sudah terbuka. Melihat kejadian itu, kakaknya langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Kemudian Pak RT langsung menghubungi pihak polisi untuk dapat diselidiki. Junaidi ini juga memberikan keterangan palsu
kepada para pihak kepolisian. Ia mengatakan bahwa ada 5 hingga 10 orang mengendarai sepeda motor datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Tetapi apa yang disampaikan oleh Junaidi ini berbeda dengan halnya yang ditemukan oleh polisi di tempat TKP. Hal tersebut sangatlah mencurigakan dan beberapa informasi yang diberikan Junaidi ini juga tidak konsisten, seolah-olah itu dibuat-buat. Dalam pengakuan Junaidi, ia melawan para perampok itu. Namun, anehnya Junaidi ini tidak ada luka pada bagian tubuhnya, sementara sisi rumah tidak lagi bernyawa. Akhirnya Junaidi ini mengakui kesalahannya kepada pihak kepolisian bahwa dia yang telah membunuh satu keluarga tersebut. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Yang semangat jangan lemes begitu. Kepala berapa kali? Kepala Berapa kali? 4 kali ya. Leher? Ya, 5 kali. Kamu sakit gak? Sakit apa? Dan kamu Kalau begini langsung kayak Kelambu. Kamu buka kelambu, langsung kamu tebas. ya, Berapa kali? kepala 5 kali. Sementara itu, untuk proses hukum, Junaidi ini harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya. Polisi menjeratnya dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, dan untuk hukumannya yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sekarang Junaidi sudah ditahan di dalam sel penjara dan menyesali perbuatannya. Woi, kau nggak boleh cinta. Tunggu mati kau anjing. Di dalam sel penjara, Junaidi mendapatkan perlakuan yang sangat kasar oleh para tahanan yang lain. Ia selalu dapat banyak sekali pukulan, sehingga membuat badan dari Junaidi ini memar-memar. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Tidak sampai di situ, warga yang emosi nekat merobohkan rumah dari Junaidi ini. Eksekusi merobohkan rumah